Ini ada pertanyaan nggak tentang storytelling itu sendiri, atau kira-kira mungkin kesulitan apa yang mungkin nantinya dihadapi, jadi saya bisa bantu jelasin dari sekarang. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah bisa semua nih. Tadi sih 4 di depan, apa semuanya saya harus tahu dong? Enggak lah ya. Ayo dong. Malu bertanya, sesat di Instagram. Saya mau sedikit bertanya. Mungkin ini bisa juga untuk masukan rekan-rekan yang lain. Sebenarnya saya itu orang yang nggak banyak bicara. Nah, jadi untuk berkomunikasi itu susah, apalagi untuk mengajak seseorang seperti ini. Cuman saya lebih suka di istilahnya di belakang meja, kalau menulis kayak beriklan seperti di Facebook atau Instagram. Nah, di komunikasi di Facebook atau di sosmed itu nggak ada masalah, tapi kalau kadang komunikasi seperti secara langsung seperti ini kadang ada sedikit masalah. Nah, bagaimana cara mengatasi komunikasi yang agak susah seperti ini kepada pelanggan? Di atas pertanyaannya, ini menarik sekali. Buat saya bercerita di Instagram, di Facebook dengan langsung seperti ini juga masih ada tantangannya, karena ini berhadapan dengan orang banyak. Tapi harus dilatih. Kalau buat Bapak, saya punya tips nomor 1 adalah percaya diri dengan makanan yang dimasak. Kita harus punya modal. Ada orang yang merasa modalnya, oh kan aku cantik banget, jadi aku bisa ngomong apa aja. Buat teman-teman semua, selain semua teman-teman di sini juga cakep-cakep dan ganteng cantik-cantik, yang menjadi nilai lebih adalah apa? Teman-teman semua jago masak. Masakan itu adalah sesuatu yang bisa buat menarik hati. Harus ingat bahwa orang datang bilang enak karena apa? Masakannya enak. Jadi trik pertama adalah pede dengan hasil karya. Hasil karyanya adalah makanan tadi. Kalau menurut saya, ini Bapak ada warung kan? Ada warung. Selalu mendatangi setelah mereka selesai makan dan bertanya bagaimana makanannya. Enak nggak? Apalagi kalau gini, triknya datengin yang habis. Itu pasti enak. Masa nggak enak bisa habis? Ya kan? Lapar, nggak apa-apa. Tapi lapar sampai habis berarti bisa ditodong. Ditodong pertanyaan gimana makanannya. Itu kalau misalnya sering dipuji, itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Saya mungkin boleh cerita sedikit, ibu saya itu juga kerjanya masak. Tapi karena dia setiap hari masak, masakannya enak. Tapi orang-orang di rumah udah nggak ada lagi yang memuji. Karena kami sekeluarga berpikir bahwa ya emang enak, dari dulu juga ibu jago masak. Akhirnya masakan ibu saya tidak berkembang. Masakannya itu aja. Ada catering, tapi nggak pernah membuat inovasi baru. Akhirnya yang saya lakukan adalah minta ibu saya untuk yuk belajar mendandani makanannya. Mungkin tadi ada teman-teman ada ketemu food stylist, melihat bagaimana makanan itu ditata sehingga tampak menarik. Jadi ibu saya mulai mengeluarkan piring-piring koleksinya. Masak bubur Manado aja didandanin. Telurnya diirisnya pelan-pelan banget biar cakep jadinya. Ikannya ditaruh di samping, terus sayurnya harus kelihatan semua, jangan kebanyakan jagungnya atau wortelnya misalnya. Kemudian ada sambal di pinggir. Saya ajarin foto yang sederhana pakai kamera handphone. Kemudian karena ibu saya tidak mempunyai Instagram, tapi aktif di Facebook. Dan biasanya kalau ibu sama teman-teman SMA gitu ya, masih reunian gitu. Saya bilang sama ibu saya, posting aja di Facebook nggak apa-apa. Terus ditulisin judulnya apa, ibu lagi masak apa nih. Apa yang didapat oleh ibu saya dengan posting di Facebook? Jempol dari teman-temannya, terus komentar-komentar, wah enak nih, aku pengen dong. Ini sama semua teman-teman. Kalau masak itu yang kita pengen adalah pertama, makanan dinikmati dan habis, kelihatan orang makannya lahap. Ketiga, ujian. Jadi kenapa saya menyarankan untuk rajin-rajin aja posting, rajin kirim taruh foto, tulis makanannya apa, karena mendapatkan jempol alias like, dapat komentar pujian, biarpun online ya, itu akan membangun rasa percaya diri kita bahwa iya, produk kita memang enak,
masakan kita memang enak dan orang sangat suka dengan produk yang kita buat. Itu adalah hal sederhana yang harus dibuat percaya. Dari hal sesederhana itu kita akan berani untuk ngomong ke depan publik yang bukan lagi cuma posting pakai send langsung posting. Jadi hal ini sederhana sekali, tapi saya harap bisa coba menjawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi yang Mbak sampaikan itu kan storytellingnya lebih banyak ketik gitu. Ya. Jadi kalau saya pribadi, karena saya agak males ketik, jadi saya lebih sering lakukan tuh storytelling di saat saya masak, saya bersuara. Ya. Nah, apakah? Tapi memang dari insight-nya yang saya lihat lebih banyak orang yang jadi kalau saran Mbak lebih baik kemana? Padahal pada saat saya juga ngopi ini memang saya nggak sampaikan wajah. Ya. Jadi misalnya makanan yang saya masak, saya buat videonya, kemudian saya bersuara, saya menjelaskan ini seperti apa, rasanya seperti apa, sebaiknya gimana? Apakah yang seperti itu kah, ataukah orang mau mengetik kalimat gitu? Jadi postingnya di Instagram TV atau Instagram postingan biasa? Video biasa. Jadi gini, ada orang yang memang sangat baik dengan menuliskan kalimat. Ada juga yang tidak terlalu. Atau dalam hal ini, begitu kita lagi ngomongin masak, apa iya proses masak perlu diceritakan dalam bentuk storytelling? Jadi tidak semua hal perlu storytelling, terutama proses. Ini dimasak dengan saya sedang menggoreng menggunakan minyak yang bersih. Baik banget. Orang juga kayak udah kasih lihat aja minyaknya merek apa, minyak kelapa atau minyak sawit gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya itu biasanya sambil ditaruh di ada tripod gitu, pakai handphone. Jadi saya nggak menjelaskan. Itu secara verbal. Oh ya, ini dapat lagi satu storyteller. Pakai bisa masak lagi. Harus ingat, saya bisa masak, tapi kalau lagi masak saya nggak bisa cerita. Jadi Mbak ini punya sebuah keahlian khusus. Jadi bagus ketika lagi masak, biarin aja kedengaran suaranya. Juga apalagi kan bukan cuma proses masak, bisa ngasih tahu rasanya. Rasanya apa sih, teksturnya kayak apa sih, sensasinya gimana. Nah, ini udah lengkap. Gak apa-apa. Saya ini sebagai seorang culinary storyteller, yang saya lakukan menulis iya, bicara iya. Jadi kan tinggal antara kalau saya maunya pakai dua-duanya. Tapi kalau misalnya menurut Mbak ini malas nulis, tapi bisa bercerita secara verbal dengan lancar padahal sambil masak, lakukan. Berarti gini, kita harus cari di mana sih kita kuatnya. Oh ngomong, gak apa-apa ngomong kalau gitu. Gak mau kelihatan mukanya, gak masalah. Kalau misalnya udah lebih pede lagi mau ngasih lihat muka juga nggak masalah. Tidak ada yang pernah salah ketika membuat konten untuk diri sendiri, karena nanti kita sendiri akan menemukan orang lebih suka yang gimana sih. Kalau video masak pada umumnya yang sekarang lebih suka dari atas itu sudah cuma tangan, bahkan kadang-kadang nggak ada suara. Tapi ternyata ketika ada suara bercerita tentang proses, bercerita tentang rasa dan lain-lain, itu menjadi satu poin penting. Yang saya lupa tadi tulis di sini adalah dari bahan proses cerita rasa juga ada tekstur. Buat saya makan itu penting banget tekstur. Gimana sih sebuah daging yang alot, empuk atau lembek? Mau yang mana? Alot nggak enak, tapi lembek rusak kali ya dagingnya ya. Jadi yang berarti kita pengen kan yang empuk. Menceritakan tentang tekstur ini penting. Jadi misalnya kalau tadi ngomongin sate buntel, luarnya itu atau gigit itu kan ada lemak yang tipis. Jadi ada lembutnya. Terus pas digigit karena dagingnya daging cincang, ada tekstur. Kalau versi Jawa ngomongnya apa? Gerenjel. Bahasa apa sih yang harusnya dipakai ketika bercerita? Bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau boleh campur-campur? Campur-campur juga nggak masalah, tergantung tujuannya apa. Ada memang misalnya
makanan yang kekinian suka ditambah-tambahin istilah bahasa Inggris. Kalau saya sendiri, karena saya sangat jatuh cinta sama masakan Indonesia, saya paling suka menambahkan istilah tergantung daerah dari mana asal masakan itu berada. Jadi kalau misalnya saya makan masakan Bali gitu ya, habis cerita semuanya, oh pakai bahasa genep, rasanya luar biasa, giant. Giant itu dalam bahasa Bali artinya nikmat. Jadi menambahkan hal-hal yang bisa mengangkat lagi si makanan itu akan menjadi sesuatu nilai plus lagi. Pertanyaan terakhir, terakhir kalau gitu. Dituliskan di depan itu rumusnya bisa dibalik-balik atau ada urutannya? Berbeda dengan masak yang sebaiknya diurutkan, kalau menulis dan bercerita tidak pernah ada rumusnya. Kalau saya, yaitu mau misalnya cerita dulu, kadang-kadang cerita dulu itu menarik loh, kan sejarah. Misalnya ada yang tahu sejarah soal sate. Sate itu dari mana sih aslinya? Sate dari kambing, bikinnya benar. Ini adalah ada sebuah kisah yang saya dapatkan. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa sambil menangkap bagaimana saya sedang bertutur cerita ini ya. Saya mendapatkan cerita ini dari seorang culinary storyteller yang menjadi panutan saya, almarhum Bapak Bondan Winarno. Pak Bondan bilang cerita tentang sate. Sate itu berasal dari dua kata, sa dan te. Sa ini artinya tahu? Saya sate. Sa itu artinya 3. T artinya biji atau buah. Sate 3 biji atau 3 buah. Apakah sate di Indonesia ada 3 biji? Bisa 5, bisa berderet panjang, bisa 3, bisa 2, bisa. Kalau sate buntel ya ngomongnya 1, tapi panjang. Sama juga seperti sate lilit atau sate pentul, ya. Sate ini berasal dari bahasa Cina, saya lupa dari Hokkien atau dari mana. Kenapa sate itu dibilang tiga potong atau tiga buah gitu ya? Karena dari asalnya di Cina dulu itu memang 3 potong daging yang ditusuk jadi satu dibakar. Terus kenapa kalau kita bisa nggak segitu jumlahnya? Kenapa? Karena zaman dulu nih ceritanya kan kita dijajah. Waktu kita dijajah, kita juga tidak mampu membeli daging kecuali pemerintahan atau misalnya orang-orang dari kerajaan. Sehingga kita akan mendapatkan, ini kita ngomongin ceritanya di Jawa nih ya. Kita akan mendapatkan daging-daging sisaan. Jadi kalau misalnya sapi, kita akan dapat misalnya yang tetelan. Jadi akhirnya memang kita membuat sate itu di sini jadi luar biasa, macam-macam bahannya, bumbunya dan prosesnya. Ada sate Padang, sate Madura, sate Cilacap, beda lagi tuh ceritanya. Jadi ngomongin sate ini tidak akan ada habisnya. Di Medan ada sate kerang, di Aceh ada sate matang, kemudian di Ponorogo juga ada sate ayam. Sate ayam aja jenisnya beda-beda, bumbunya beda. Jadi lagi-lagi apa yang kita bisa ceritakan adalah sekaya itulah Indonesia. Jadi dari ngomongin sate aja ceritanya panjang. Kita nanti bisa tambahin kalau ada teman-teman yang di sini jualan sate, itu bisa jadi contekan gitu. Tahu nggak cerita aslinya kayak gini? Sekarang salah satu kekayaannya adalah sate ayam di warung kami ini misalnya. Jadi mengangkat sejarah kemudian untuk menaikkan lagi makanan yang ada di warung kita. Oke, pertanyaan terakhir deh, benar-benar terakhir nih. Kita masih punya waktu nggak sih? Berapa hari lagi? Oh, 20 menit, saya pikir 20 hari. Akan lebih menyenangkan ketika kita ngobrol sama yang bikin, yang punya restoran, apalagi kalau yang punya adalah yang masak. Itu paling enak. Saya tuh paling suka ngobrol, jadi nanya, Pak, udah lama nih bikin bisnis ini, yang masak siapa? Kemarin saya sempat ke ayam goreng bobrek, terus saya ngobrol-ngobrol, mendapatkan cerita tentang ayam goreng. Ya ayam goreng tuh kadang-kadang kita udah kayak, ya ayam goreng aja.
semua orang juga bisa bikin. Tapi ternyata ada cerita menarik setelah saya ngobrol, karena ayam goreng bobrek ini kan di jalan bisnisnya dijalankan oleh semua anak cucunya ya. Sehingga saya mendapatkan cerita bahwa asalnya dulu bobrek ini adalah supplier makanan buat siapa coba? Ada yang perang, Pangeran Diponegoro. Ini kan cerita ini kayak wah, bisa lagi diceritakan ke orang lain ketika kita ngobrol. Kita jadi tahu banyak bahwa ayam goreng itu tidak sesederhana itu. Ada cerita loh, bahkan mungkin ayam goreng itu merupakan makanan yang lebih tua usianya dibandingkan muda. Biasa ya. Jadi pesan saya, intinya jangan lupa rajin-rajin posting, rajin baca. Pokoknya kalau misalnya ada yang kayak takut, ini tulisan saya oke nggak ya? Jangan mikirin tulisannya dulu, mikirin produknya. Ingat bahwa produk teman-teman itu sudah sampai sini setidaknya, berarti itu adalah sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Kemudian ya jangan lupa untuk selalu posting supaya terus berkembang kemampuannya. Akhir kata saya mengucapkan sudah tiba waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.